Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Husnul Syifah di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini rasanya cukup berbeda karena biasanya kita membahas hanya tentang kesehatan tubuh, tetapi kali ini berbeda temanya karena di hadapan saya sudah datang dan hadir dua wanita cantik. Di sini sudah ada Kak Cindani dan juga Kak Susanti, yang mana ini adalah Kak Cindani selaku sekretaris dari Ikatan Psikolog Klinis dan Kak Susanti selaku ketua dari Ikatan Psikolog Klinis. Halo Kak Cindani dan Kak Susanti, boleh sapa Tribuners di rumah dulu Kak. Halo teman-teman Tribuners. Ya, hari ini Tribuners ya, kita tidak hanya akan membahas tentang psikolog dan kesehatan, tapi di sini kita akan lebih spesifiknya kesehatan mental sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kesejahteraan dan kesehatan mental sebagai prioritas diri. Nah mungkin boleh Kak Cindani, Kak Susanti boleh ceritakan dengan Tribuners di rumah kesehariannya, aktivitasnya sejauh ini tuh lagi ngapain aja gitu. Oh, oke, baik. Oke. Iya, Tribuners, perkenalkan saya Susanti, tapi biasanya sih dipanggil Anti memang. Saya dosen di Universitas Lampung, saya juga psikolog praktek di Gantari. Kebetulan di periode ini diamanahkan untuk menjadi ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia untuk wilayah Lampung. Mungkin itu aja Mbak Husnul, iya. Oke, Tribuners dan Kak Husnul, saya Cindani, sehari-hari prakteknya di Anissa Rumah Psikologi. Kemudian selain itu juga di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Kesehariannya menangani konseling mulai dari remaja hingga dewasa, terutama untuk kasus-kasus kekerasan. Begitu. Oke. Nah Tribuners, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ditemani oleh para psikolog cantik ini Tribuners ya, yang tentunya bahasan kita juga sangat-sangat eksklusif sekali, yaitu tentang kesehatan mental dan juga kesejahteraan. Itu seperti apa sih? Mungkin untuk mengawali nih Kak, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih Kak? Kesehatan mental adalah sehat ya, sehat secara mental. Yang dimaksud dengan sehat secara mental ya berarti kita bisa produktif sama kehidupan sehari-hari kita, mengerjakan sesuatu keseharian kita dengan baik gitu ya. Dari mulai bina diri, kemudian melakukan pekerjaan gitu ya, kalau misalnya untuk orang dewasa gitu. Kalau untuk anak-anak ya beraktivitas, sekolah, main dan sebagainya, itu dengan perasaan yang nyaman, tenang dan tentram. Itu sih sebenarnya intinya. Jadi itu definisi dari kesehatan mental itu sendiri ya, Iya. di mana seseorang itu bisa beraktivitas sesuai dengan aktivitas sehari-hari, baik dengan tenang gitu ya. Nah gimana sih Kak seseorang itu bisa menjaga kesehatan mentalnya agar tetap sehat dan juga sejahtera itu tadi Kak? Nah, gimana caranya? Biasanya kan memang kalau dalam sehari-hari stres wajar ya, ada tekanan gitu. Tapi ketika kita bisa menghadapi tekanan-tekanan yang dihadapi, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori yang kita sehat mental gitu ya. Caranya gimana? Memang jadinya perlu skill khusus dan kita perlu paham dulu sama diri kita. Diri kita ini siapa sih? Terus sukanya apa? Gimana cara charge-nya gitu ya, ibarat handphone, cara ngecasnya tuh kayak gimana, kita perlu paham dulu gitu supaya kita bisa menghadapi rintangan-rintangan, terus tekanan-tekanan yang dihadapi di sekitar kita gitu ya Cia mungkin. Nah mungkin bisa berikan pengetahuan nih Kak sama Tribuners di rumah gitu kan ya. Tadi kan sudah menjaga dan tips cara merawat diri atau mental health tadi. Nah apa sih yang harus kita hindari ya untuk biar tetap mental health itu tuh sehat gitu. Oke. Nah jadi kalau misalnya Tribuners ngerasa aku tuh perlu menjaga kondisi psikologisku, mentalku supaya tetap baik, adalah perlu tahu apa asupan yang kita masuk ke dalam diri kita sehari-hari. Nggak cuman kalau kesehatan fisik biasanya kan makanannya apakah sudah sehat, apakah bagus. Nah kalau secara mental atau psikologis, pikiran, apakah pikiran-pikiran yang menetap di dalam diri kita atau yang kita masukkan itu adalah pikiran-pikiran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua adalah perasaan-perasaan yang juga menetap. Itu seperti apa? Apakah karena punya pengalaman tadi saat ada tekanan terus menetap, rasa takutnya itu tidak diupayakan, itu juga akan mengalami yang namanya gangguan psikologis berkelanjutan. Kemudian adalah perilakunya.
Ketika perilakunya kebanyakan adalah yang mengarah pada menurunnya perkembangan diri seseorang, tentu saja dia akan mengarah ke hal-hal yang negatif atau bahkan sampai ke berbahaya untuk kondisi psikologis bahkan ke fisiknya. Oke. Nah Kak, mungkin yang nonton ini kan tidak hanya dari kalangan dewasa aja Betul. kan, gitu kan ya. Mungkin Tribuners juga yang nonton ini bisa dari kalangan remaja, Betul. milenial, dari semua kalangan kan. Sejak dari umur berapa seseorang itu bisa mental health-nya tuh terganggu gitu Kak? Oke. Oke, tergantung ininya ya, maksudnya memang ada kita bilangnya onset ya, Yes. memang ada onset di usia misalnya 18 tahun gitu, ada yang beberapa gangguan bisa dimulai dari usia 12 tahun, tapi ya 12 tahun, tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana cara mendeteksi kalau misalnya sudah terjadi apa ciri-ciri gangguan gitu ya, kalau misalnya sudah muncul ada gejala-gejala yang memang tadi produktivitasnya menurun gitu ya, kalau di anak-anak kan mungkin belum bekerja ya. Jadinya gimana nih caranya kita tahu kalau dia produktivitasnya menurun atau tidak? Si anak ini moodnya untuk melakukan sesuatu itu menurun, berkurang. Gak mau sekolah misalnya, ya, gak mau sekolahnya tuh terus konsisten gitu ya, nggak cuma satu kali tapi beberapa kali gitu diajakin sekolah nggak mau. Tiap mau masuk sekolah ada aja alasan, misalnya sakit perut lah, sakit kepala dan lain sebagainya gitu. Setelah dicek secara fisik pun nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan gitu ya, secara medis, maksudnya secara fisik itu nggak ada gangguan apapun. Nah bisa jadi arahnya ke arah kesehatan mental tadi, kurang sehat secara mental. Kita nggak langsung bilang gangguan ya Kak, tapi bisa jadi juga ini sebagai tanda-tanda awal gitu kalau memang kondisinya sedang kurang sehat gitu bahasanya kalau di fisik gitu. Nah Kak, kalau kesehatan mental kan memang agak sulit untuk dilihat seperti kita kayak soal fisik kan. Kalau fisik sakit mungkin bisa lemah nih tubuhnya gitu kan, tapi kalau kesehatan mental itu kan kita harus jeli ya untuk melihat ciri-ciri perubahan dari perilaku maupun sikap dari orang tadi. Nah untuk dari umur 12 sampai dengan 18 mungkin Kak ya, yang kita belum menyentuh umur 20 gitu. Apa sih mungkin ciri-ciri dan gejala yang paling bisa terlihat selain dia untuk malas bersekolah, produktivitasnya terganggu tadi? Lebih cenderung murung gitu ya, pemurung, jadi diem, nggak mau banyak cerita, karena biasanya di usia segitu 12 tahun gitu sebenarnya lagi banyak energinya lagi besar, energinya lagi besar, aktif, tapi sangat aktif gitu, lagi banyak-banyaknya yang dia pengen tahu gitu. Tapi kalau misalnya ini agak kurang gitu ya, lebih seneng diem di kamar, dan diem di kamar pun nggak ngapa-ngapain gitu ya sebenarnya. Nah itu sebenarnya perlu didekati dulu gitu ya, ada bisa jadi ini ada something gitu. Terus arahnya juga kayak tadi ya, termasuk sempat kita obrolin juga yang bina diri, yang kayak makan, mandi dan lain sebagainya itu udah mulai abai gitu ya, udah mulai abai, nggak lagi bersemangat. Pada di usia itu kan lagi suka-sukanya sama pasangan biasanya ya, mulai gitu ya, maksudnya mulai puber gitu. Nah biasanya kan hormon puber itu kan harusnya bikin kita semakin aktif, semakin ingin merawat diri gitu, ini enggak gitu. Nah ini berarti sebenarnya ada sesuatu nih yang perlu kita waspadai gitu mungkin ya. Jadi kalau misalnya dia mau ditambahkan juga. Iya sih, kalau dari faktor itu biasanya mereka menarik diri, itu yang paling kelihatan, menarik diri tambah murung. Biasanya kita bisa lihat perubahannya, apalagi kalau anak-anak ini ada orang dewasa di sekitarnya, pasti akan kelihatan banget perubahan dari sikap anak-anak ini. Jadi misalnya prestasinya menurun, terus juga menghindari kontak dengan banyak orang yang tadinya dia bisa. Itu sih yang paling terlihat jelas. Kita nggak perlu lagi menggunakan dia sampai misalnya oke lah sampai nangis, sesunggukan dan sebagainya, itu sudah tahapannya berarti sudah cukup berat. Tapi dimulai deteksi awalnya biasanya seperti itu, bisa dibantu. Menarik diri, cenderung ya, pada tapi intinya bedanya dengan introvert gimana? Nah, pada intinya ada perubahan perilaku yang sangat signifikan yang terjadi pada si anak ini. Makanya tadinya misalnya anaknya, kalau misalnya bawaannya memang dari kecil introvert gitu ya, berarti itu udah nggak ada masalah ya. Gitu. Nyaman berarti dia. Nyaman, dia memang nyaman melakukan, ya beda juga ya antara pendiam sama introvert gitu ya. Jadi kalau dia lebih nyaman melakukan hal sendiri gitu ya, itu memang arahnya ke introvert. Tapi kalau misalnya tadinya dia sangat ceria misalnya gitu ya, terus bisa berinteraksi dengan banyak orang, rame gitu ya orangnya, terus tiba-tiba terjadi perubahan perilaku yang sangat signifikan, yang tadinya rame jadi pendiam, jadi pemurung. Nah itu berarti ada sesuatu nih, karena ada terjadi perubahan gitu ya.
balik lagi atau malah mungkin ada pada anak-anak yang tadi yang introvert, yang tadinya dia pendiam, malah jadi semakin banyak itu bicaranya, sebenarnya itu jadi ada sesuatu juga ya, ini ada apa gitu, ada kayak perubahan perilaku yang tidak seperti biasanya gitu yang dia lakukan. Jadi ada perubahan sesuatu yang signifikan dan besar yang Iya. bisa berubah, kelihatan banget tuh Betul. gitu ya Kak. Dan konsisten di Konsisten. waktu tertentu gitu ya. Gitu. Biasanya kita deteksinya 3 sampai 6 bulan sih ya. Oke. Nah biasanya apa sih Kak yang menyebabkan anak-anak di usia di bawah 20 tahun ini bisa mental health-nya terganggu gitu? Hmm. Oke. Ada dari faktor lingkungan, ada genetisnya juga, memang beberapa gangguan memang ada genetisnya. Tapi kalau misalnya dari lingkungan, biasanya ketidakmampuan dia untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapkan kepada dirinya. Semakin dewasa kan semakin banyak ya tantangannya, tekanannya makin banyak gitu. Rasa-rasanya pengen balik lagi gitu, ke masa kecil kita nggak mikirin lagi gitu ketika dewasa apa. Nah kalau misalnya kurang terlatih untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu ibaratnya kayak jiwanya tuh kayak rapuh gitu loh ya. Kalau misalnya ibaratnya apa, keramik kayaknya manggangnya terlalu sebentar gitu ya, jadi cepat pecah gitu. Itu juga bisa jadi salah satu penyebab gitu ya. Penyebab. Ya. Oke. Jadi memang faktor lingkungan, mungkin faktor keluarga, Betul. dan mungkin faktor karena diri dia terbentuk belum terlalu matang tadi ya, kayak untuk menerima dan memahami masalah-masalah gitu ya. Betul. Oke. Kita beralih ke fase yang menuju dewasanya nih Kak, di umur 20 sampai dengan seterusnya. Ini kan pasti masalah-masalah makin banyak nih gitu kan ya, dengan berbagai macam problematika kehidupan. Nah itu biasanya gimana sih Kak ciri-cirinya seorang kena mental health pas mereka sudah dewasa gitu? Nah, Bu Iji mungkin bisa Nah, mungkin kita harus runutkan dulu ya, Mbak Anti. Jadi ada perkembangan psikologis nih, Kang Asmo. Jadi di setiap tahapan perkembangan seseorang, dia harus mampu menyelesaikan tugasnya. Jadi pada saat anak bayi, tugas perkembangannya apa? Merangkak, merambat, terus atau juga babbling. Itu kan ada tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh seseorang. Nanti semakin dia dewasa, tugas perkembangannya semakin banyak, mungkin semakin kompleks gitu. Salah satu tugas perkembangan orang dewasa apa? Mampu mencari pekerjaan, bisa menyelesaikan diri ketika ada kesulitan, mencari pasangan hidup, dan lain sebagainya itu yang kadang tugas perkembangan inilah yang menimbulkan masalah. Ketika lagi nyari pasangan, kok pasangannya nggak ada yang cocok ya? Nyari kerjaannya kok ternyata rekan kerjanya, atasannya, atau saya sendiri kok kurang mampu untuk bisa menyelami proses pekerjaan itu. Nah sehingga kalau kita sebutnya quarter life crisis ini, anak-anak di usia 20-an ini sedang mengalami yang namanya krisis, tapi juga harus segera bisa menentukan apa langkah-langkah yang perlu dia ambil untuk jangka panjangnya lagi, tugas perkembangan berikutnya di usia sekitar 3-40 tahunan nanti. Oke. Nah, di usia atau di fase ada nggak sih Kak yang memang benar-benar mengkhawatirkan nih gitu kondisi kesehatan mental seseorang? Baik. Bisa dilihat dari Ya. apa? Nah, kondisi kesehatan mental seseorang sudah mengkhawatirkan itu di tahap dia tidak mampu lagi menilai dan mengkondisikan kebutuhannya. Jadi sudah tidak paham, tadi kalau kita diskusikan tilik diri, kebutuhan dasarnya makan, tidur, itu sudah tidak mampu lagi dia lakukan dengan baik, dengan sesuai dengan yang ada idealnya, kemudian juga pekerjaan, keseharian, terus mendapatkan permasalahan yang dia sulit untuk menentukan penyelesaian masalahnya. Bahkan di titik tertentu sudah sampai ranah membahayakan diri sendiri, bisa self-harm, ada percobaan untuk suicide atau pikiran-pikiran untuk suicide. Itu sudah sangat mengkhawatirkan dan butuh bantuan dari, kalau di sini kita sebagai profesional biasanya juga menangani hal-hal yang sudah separah itu. Menangani hal-hal yang sudah seperti itu ya Kak ya. Nah, apa sih Kak? Ya pasti kita semua tahu kan, tapi mungkin Tribuners ada beberapa yang mungkin Betul. belum tahu gitu. Apa ya hal yang paling parah gitu yang bisa disebabkan kalau kita membiarkan mental health ini terjadi? Oke. bisa membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain sih ya. Itu yang udah paling ya kayaknya kita hidup maksudnya untuk bisa bermanfaat buat orang lain, juga buat diri kita sendiri kan ya. Tapi kalau misalnya sudah bisa membahayakan ke dirinya,
kadang yang jadi concern adalah jangan sampai orang ini membahayakan orang lain. Kita suka lupa kalau kita juga nggak boleh membahayakan diri kita, gitu. Nah makanya beberapa kasus belakangan memang yang tadi self harm gitu ya, mencoba melukai diri sendiri gitu, terus mencoba untuk bunuh diri karena berpikiran kan saya nggak boleh menyakiti orang lain, tapi jadi jatuhnya ke diri kita. Padahal kita pun nggak boleh menyakiti diri kita sendiri. Kita harus ya justru yang paling cinta sama diri kita sendiri gitu ya. Harus menjaga diri kita ya diri kita sendiri. Betul. Jadi itu yang terkadang luput gitu ya dari pandangan kita, pandangan orang-orang di sekitar, kalau kita tuh juga nggak boleh membahayakan diri kita gitu. Gimana caranya supaya jadinya kita harus jaga diri kita supaya kita juga nggak membahayakan diri kita gitu. Caranya gimana? Mencoba untuk menjalani hidup yang senyamannya kita, kan beda-beda ya versi nyaman setiap orang gitu. Kita coba cari bantu psikolog di sini, jadi kayak membantu cari versi nyamannya, menemukan versi nyamannya dari setiap orang gitu, bareng-bareng dari orang tersebut juga supaya bisa sehat mental tadi, bisa menjalani hidupnya dengan nyaman dan tentram. Berarti memang kesehatan mental ini nggak bisa dibiarin ya kan? Iya. Karena dampaknya itu tadi jangka yang panjang. sudah dibilang tadi ya ya, karena dampaknya itu tadi bisa menyebabkan self harm, melukai diri sendiri, bisa juga bahkan mengarah yang lebih ke serius dan juga bisa melukai orang lain gitu, dan dampaknya itu terhadap lingkungan tribuners di rumah. Nah, berarti self harm itu bisa terjadi karena mungkin dia berpikiran dia tidak bisa melukai orang lain, jadi dia melukai dirinya sendiri nih. Bisa, atau dia merasa dia patut ya, jadi kebanyakan gitu. Jadi kayak dia merasa bahwa saya patut dihukum gitu karena kesalahan yang saya buat gitu ya. Itu ada memang arahnya, jadi kayak kedua, yang dia merasa sangat bersalah sama dirinya gitu, yang membuat dia jadinya merasa harus boleh menyakiti diri saya sendiri gitu. Sama memang jadinya dia mendapatkan perhatian gitu ya dari perilaku tersebut. Gitu. Oke, nah Kak, selain dari itu yang kita tahu ini lagi gempar-gemparnya banget di sosial media kita, ada beberapa kasus, tapi ini kasus satu yang aku juga penasaran banget gitu, pengen tahu ya. Ada di sosial media kita tuh selingkuhan gitu kan, kalau mahasiswa cantik, anak kosan, tapi ternyata dia tuh suka ngumpulin sampah gitu di dalam kosnya. Nah, ya itu tuh masuk mental health kah? Atau mental sudah health termasuk issue gangguan juga termasuk. ya kayak. Kalau gangguan jiwa kita belum bisa ya, sampaikan ke sana, tapi apakah itu mental health issue? Iya, masuk ya. Jadi maksudnya ya seharusnya selayaknya kan kita perlu senangnya hidup bersih gitu kan ya, ada dalam kondisi yang bersih gitu. Kalau misalnya ngumpulin sampah padahal notabene itu kotor dan juga sebenarnya mengganggu kesehatan juga ya gitu ya, jadinya malah hidupnya sebenarnya nggak nyaman. Buat orang lain mungkin nggak nyaman, tapi buat dirinya dia mendapatkan kenyamanan dari hal itu gitu. Ya, itu kan sesuatu yang salah gitu. Dia berusaha untuk mengumpulkan sesuatu yang sebenarnya tidak sehat ya. Iya, sesuatu. Nah itu memang itu ada Kak, beneran seperti itu ya? Ada memang. Itu perilaku jatuhnya. Iya. Jadi tadi kenapa kita bilang ada 3, pikiran, perasaan, perilaku. Nah perilaku ini sangat depend on masing-masing orang. Ada yang dia nyaman dengan ngumpulin barang-barang yang sudah tidak layak pakai atau tidak perlu lagi. Ada yang terlalu bersih bahkan tidak mau sama sekali, itu juga banyak. Jadi terlalu, kalau kita bilang perilaku tuh luas banget spektrumnya. Jadi bisa buat Mbak Anti nyaman, saya enggak, bisa buat yang lain gitu. Jadi semakin tingkat keparahannya itu lebih tinggi, nah itulah disebut dengan mental health issue. Yang di luar kurva normal gitu. Betul, ya. Betul, tidak normal. Pikiran, perasaan, perilaku. Dari pikiran dulu. Pikiran tadi kan mungkin kita udah bahas ya, pikiran-pikiran negatif, yang menyebabkan diri kita menjadi sebenarnya itu yang membuat diri kita sendiri gitu ya. Betul. Betul sekali. Diri kita tuh bisa aja ya. Gitu, betul. Terus ada tadi perasaan. Nah, perasaan ini kayak yang seperti apa tuh yang bisa mengganggu?
perasaan yang bisa mengganggu. Ini kadang kan kalau perasaan itu nggak boleh marah katanya gitu ya, itu sering banget tuh dibilangin ya, nggak boleh marah, nggak boleh nangis. Justru itu sebenarnya yang jadi kayak menekan kita gitu untuk nggak bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Padahal sebenarnya perasaan itu ya harus diungkapkan, tapi mungkin caranya yang harus disesuaikan dengan norma yang ada, dengan lingkungan seperti apa. Jadi bukan nggak boleh marah, tapi ya marah boleh, harus dikeluarkan, itu energi yang kita punya ya. Kebayangnya kalau misalnya energinya dikekang, lama-lama dia meledak, malah dia pecah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Gitu. Itu malah lebih parah. Tapi kita perlu cari caranya, gimana caranya supaya bisa menyalurkan rasa marah tersebut, rasa sedih tersebut. Senang juga ya, kalau over excited juga kan bisa jadi malah mengganggu orang lain ya gitu. Jadi mungkin buat dia senang itu kayaknya suka dibilangnya oh ini emosi positif dan emosi negatif, seolah-olah emosi negatif itu tidak boleh dirasakan sama sekali gitu sama manusia, padahal nggak gitu ya. Namanya orang pasti ada gitu emosi negatifnya gitu, maksudnya emosi ya kita ngerasa bete, ngerasa kesel gitu, namanya orang ya nggak sabar gitu. Tapi gimana caranya supaya itu tidak mengganggu kenyamanan diri kita sendiri dan mengganggu kenyamanan orang lain, itu yang mungkin perlu skill yang dilatihkan supaya orang tersebut akhirnya bisa menyalurkan dengan baik gitu. Terus selanjutnya ada perilaku. Nah, perilaku yang udah kita bahas di kasus suka nimbun sampah tadi ya kayak dia yang OCD ya. Bisa juga berulang-ulang karena ada pikiran bahwa saya belum lakukan. Jadi make sure membuat itu jadi nyaman adalah melakukannya lagi, tapi pikirannya tetap ada kan, ulangi lagi. Jadi perilaku itu terus berulang karena pikiran yang menetap tadi. Sebenarnya apa sih Kak faktor seseorang bisa membentuk perilaku seperti itu? Perilaku itu kan hasil dari pikiran dan perasaan kita ya gitu. Jadi kalau dibikin kayak apa kurva ya, awalnya dimulainya dari kognitif, dari pemahaman kita tentang sesuatu, gimana sih cara kita memandang dunia tersebut gitu ya. Contoh nih misalnya kita ambil yang tadi OCD. Orang yang dengan individu yang dengan OCD, dia menganggap dunianya ini mencemaskan gitu ya, sangat cemas gitu dia sama dunianya gitu, sehingga dia harus berbuat sesuatu supaya kecemasannya berkurang. Caranya gimana? Jadi perasaannya cemas, pikirannya ini pemahaman dia tentang dunianya ini mencemaskan buat saya, membahayakan gitu buat saya. Makanya dia harus melakukan sesuatu supaya rasa cemasnya berkurang, si perasaannya tadi. Gimana? Saya harus bersihin, memastikan apa yang ada di sekitar saya ini benar-benar bersih dan tidak membahayakan saya. Muncul lagi kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya perilaku itu merupakan manifestasi dari pikiran dan perasaan kita gitu. Contoh misalnya tadi yang tadi juga ngumpulin sampah, mungkin buat orang itu bukan sampah ya, misalnya benda berharga. Benda berharga yang punya kenangan, punya apa gitu, yang jadi membuat dia merasa kalau saya buang ini hilang kenangan saya, hilang apa yang jadi memori yang ada di situ tuh hilang gitu, nggak ada. Sebenarnya itu bagian dari obsesif kompulsif juga ya gitu. Tapi kebetulan orang ngelihatnya kan, ampun itu kan udah berbulan-bulan udah jadi sampah, udah apa gitu ya. Tapi buat dia itu cara dia mengurangi rasa kecemasannya dia supaya dia ngerasa tenang, ngerasa nyaman gitu. Padahal di luar dia secara apa? Di luar ya seperti kita biasa gitu. Iya, nggak terlihat ya. Ternyata justru di dalamnya ada mental health dia mungkin yang terganggu, kecemasan tadi ya kayak. Makanya sudah dibilang kalau mental health itu kayak gunung es ya jadinya gitu. Jadi lebih banyak yang tidak terlihat sebenarnya dibandingin yang terlihat. Apalagi mungkin gini, kalau penangkapnya juga kalau mental health anak-anak di bawah 20 tahun seperti Kak Adi bilang tadi mungkin lebih enak gitu kelihatannya, lebih bisa ya. Kalau semakin dewasa tuh semakin sulit nggak sih Kak melihatnya, karena semakin banyak topeng yang punya. Iya, dan ditutupi juga ya Kak, dan dia juga kadang nggak mau terbuka, nggak mau cerita, itu juga bisa menjadi pemicu nggak sih Kak sebenarnya? Iya, bisa banget ya. Betul bang. Selain itu, apa lagi Kak yang bisa memicu seseorang itu terkena mental health-nya sudah serius gitu? Selain dia menyimpan semuanya sendiri, udah dia sendiri aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya bicara perkembangan sih ya, jadi jatuhnya ini karena perkembangan jadi kayak bagaimana sih pola asuh nantinya orang tua terhadap si anaknya gitu, yang bisa mungkin
secara nggak sadar sebenarnya melatih anaknya untuk tadi memendam perasaan, terus memendam apa yang dipikiran, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bukan jadi tidak boleh melarang ya, tapi maksudnya diperlukan alasan di balik itu gitu. Kenapa sih nggak boleh, kenapa sih nggak, supaya pemahaman anak tuh jadinya utuh, sehingga ketika dia berhadapan sama masalah dia bisa pilih cara yang paling baik untuk dirinya itu seperti apa. Nah kalau misalnya banyak sekali dipendam, ditekan gitu ya, lama-lama si anak ini mungkin nantinya dia lupa ya, soalnya jadi kayak lupa momennya apa, tapi rasanya tetap ada sih gitu. Masih bayang-bayang nih belum meletus Betul, gitu kan. iya belum meletus gitu. Jadi jadinya jadi nggak bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Itu kan sebenarnya ya kalau dia nggak bisa ngambil keputusannya sendiri, karena yang namanya orang tua yang akan selalu ada gitu kan gitu. Berarti hal ini juga apa ya, perlu parenting bagus kan? Iya, mutlak kayaknya itu ya. Betul. Yaitu pemahaman orang tua anaknya untuk bisa nggak apa-apa lo emosi, nggak apa-apa Iya, nggak apa-apa lo gitu marah, ya. benar. Dan juga pemahaman perlu nggak sih Kak untuk edukasi. Nah edukasi itu mungkin kebanyakan kita nggak bisa temuin di orang tua, tapi sebenarnya edukasi itu perlu nggak sih Kak tentang psikolog inilah gitu? Oh, perlu banget sih. Perlu nggak? Perlu banget ya. Perlu banget sih iya. kalau apalagi di era yang seperti saat ini, kondisi di sekitar kita tuh udah nggak baik-baik aja, tapi kita dituntut nih supaya tetap sehat mental, berarti kita harus baik-baik aja dong secara psikologis. Nah, maka edukasi yang paling mungkin kita lakukan sebagai organisasi yang menaungi kita itu adalah dengan hal-hal yang akan kita lakukan nanti ini di Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tapi perlu dipahami juga sebenarnya banyak sekali sudah alarm-alarm yang bunyi nih, mulai dari kasus-kasus yang bermunculan, terus juga kondisi di sekitar kita bahwa kenapa sih kok kita jadinya seperti ini. Bukan lagi isu kesehatan fisik aja, tapi kok jadinya ke arah-arah yang ke psikologis. Semoga dengan hal ini bisa membuat kita lebih terbuka mata hatinya, kemudian kemampuan untuk menerima bahwa oh ternyata saya harus bertemu psikolog, oh saya ternyata harus mendampingi anak saya bertemu dengan psikolog, atau sayanya yang perlu ketemu psikolog, sehingga minimal saya membawa diri saya lebih nyaman dan juga orang-orang di sekitar pun juga akan merasakan hal yang sama. Jadi edukasi ini penting sekali. Edukasi penting. Nah, di mana mungkin Tribuners bisa mendapatkan edukasi ini, Kak? Gimana? Jadi kalau edukasi tentang parenting, terus juga usia dewasa, sebenarnya di sosial media kalau kita mau lebih berupaya, konten tentang psikologis, perkembangan psikologis, kesejahteraan psikologis sekarang udah banyak sekali. Kami di biro kami masing-masing juga memiliki akun Instagram yang dimana kita selalu berupaya untuk memberikan selipan-selipan edukasi. Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan baik, bagaimana ketika menemui sebuah situasi yang sulit, sehingga teman-teman di rumah bisa mengupayakan dulu. Jadi nggak hanya dibaca, tapi juga harus dicoba. Jangan hanya dibaca, tapi sudah pasti gagal deh. Nah, ini adalah pikiran yang menghambat diri kita untuk bisa mencoba hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kita nyesal lebih nyaman, gitu. Karena gini Kak, karena mungkin kebanyakan juga dari Tribuners di rumah tuh masih tabu tentang Stigma psikolog ya. dan juga konsul. Jadi kayak masih kolot gitu loh Kak, kayak gue kan gak gila, kenapa harus konsul? Stigmanya gitu ya Mbak Anti ya. Jadi kalau orang ke psikolog, ke psikiater berarti saya gila. Masalah saya yang paling berat di dunia ini. Padahal kita menangani mulai dari yang paling ringan permasalahannya, stres ibu rumah tangga, kesulitan menyesuaikan diri di tempat kerja, hal-hal yang ringan kita bantu. Sebenarnya dia sudah tahu kok cara masalahnya, cuman butuh validasi dari kita, butuh pengakuan kalau kamu pasti bisa. Mungkin yang tidak didapatkan di tempat lain, bergerak tuh sampai yang paling berat, kondisi mental atau psikologi seseorang juga kita tangani. Atau yang sudah positif, sudah bagus nih kayak Kak Husnul, udah cantik, udah bagus komunikasinya, diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi tuh juga bisa mengembangkan potensinya. Jadi nggak cuma orang-orang yang memiliki gangguan psikologis berat aja yang datang ke psikolog maupun psikiater ya, dalam hal ini konteksnya kesehatan mental. Begitu. Jadi memang di ikatan psikolog klinis ini memang menyediakan dari hal-hal yang ringan ya Kak ya. Itu hal yang ringan dilayani dan juga diberikan masukan. Jadi nggak hanya
Tribuners punya masalah yang berat aja Betul. dan langsung menstigma bahwasannya yang ke psikiater, yang ke psikolog itu udah tahapnya bener-bener Itu kayaknya 10-20 tahun yang lalu deh, stigma itu Iya. 10 tahun 20 tahun yang lalu oke mungkin iya, tapi kalau sekarang 2022 ke depannya memang kayaknya wajib kayak ke dokter gigi setahun 2 kali kayak kamu ya gitu, untuk ngecek lah minimal kondisi saya ini gimana. Nah Kak, kita kembali lagi ke kesehatan mental. Apa sih Kak, ada jenisnya nggak sih Kak dari kesehatan mental itu? Atau ada berbagai macam kah? Oke, itu spektrumnya mulai dari yang tadi ya bermasalah ringan gitu, masalah yang ringan kita jaga supaya nggak sampai ke arah gangguan. Karena yang gangguan ini bukan muncul tiba-tiba gitu ya, Betul. Mici ya, tapi Pasti dia dimulai. pasti melalui proses yang tidak sempat tertangani sampai akhirnya menjadi gangguan gitu. Gangguan sendiri ada beragam sih, macam-macam gitu ya. Itu juga sesuai sama, tapi areanya ada yang area ke kecemasan, ada yang areanya ke psikotik gitu ya bahasanya. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka lihat apa bahasanya kayak orang gila di jalan gitu ya, halusinasi muncul dan lain sebagainya, itu arahnya ke psikotik. Tapi kalau OCD dan lain sebagainya itu arahnya ke kecemasan gitu. Itu memang ada klasifikasinya sendiri. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah kita kan sering dapat informasi ya, kayak over informasi ya sebenarnya sekarang gitu ya, banyak sekali informasi yang nyampe ke kita. Ciri-ciri gejala gangguan mental gitu ya, Sampai self-diagnose. jadinya self diagnose. Itu bukan sebenarnya sesuatu yang jadinya sama sekali salah, karena Enggak sebenarnya juga. kita kan jadinya bentuknya kita waspada ya sama kesehatan, itunya bagus. Tapi kalau misalnya sampai ke diagnosanya, itu sebenarnya kita punya proses tersendiri dan itu panjang prosesnya yang harus dilalui sampai akhirnya kita menentukan, oh ya ini masuk ke gangguan mental, oh ini masih normal bermasalah bahasanya kita. Iya. Gitu. Nah, itu perlu rangkaian asesmen yang panjang ya, kalau kita bilangnya asesmen gitu, itu memerlukan rangkaian proses asesmen yang panjang sampai akhirnya menentukan hal tersebut. Nah, kalau misalnya sudah merasakan gejala-gejala tadi gitu ya, oh kayaknya saya nggak bisa produktif nih gitu ya, mandi udah suka lupa hari apa sekarang gitu ya, saking sibuknya tuh, jadi kayaknya itu kayak udah mulai tanda-tanda was-was ya. Begitu juga kalau kita melihat orang-orang terdekat kita seperti itu, karena kadang kitanya nggak sadar sebenarnya. Kalau yang mengalaminya, saya nggak sadar kalau saya udah berapa hari nggak mandi gitu. Iya. Gitu ya. Nggak aja gitu ya, tapi Jadi- orang sekitarnya yang ngeh gitu. Iya. Nah, itu berarti Masuk. udah tanda ya sebenarnya, berarti dia udah lupa tuh kan ya sama perawatan diri seperti apa. Itu bisa jadi kayak, oh ini perlu kita bawa konsultasikan ke ahli gitu, boleh ke psikolog, boleh ke psikiater gitu. Kalau misalnya mau agak panjang sedikit ceritanya, berarti ya ke psikolog ya biasanya, karena Iya, ini gitu. Proses Kalau ada nggak sih kan tingkatan dari kesehatan mental ini yang sampai parah banget itu? Ya pastinya ada ya, ringan, sedang, berat gitu ya, itu pasti ada gitu. Jadi itu pasti melewati kondisi tertentu. Kalau misalnya sampai yang berat sekali ya, dia bener-bener nggak sadar. Jadi dia nggak tahu dunianya ya jadinya ya. Jadi seperti semacam terlepas gitu dari dunianya, sama kayak misalnya melayang-layang. ya melayang-layang gitu ya jiwanya gitu, dia nggak tahu, nggak real lagi. Nah kalau kayak ODGG atau ODGJ, ya. orang gila itu udah sampai taraf dia serius banget. Iya, kalau misalnya sampai dia nggak mau bina diri ya, kayak misalnya kalau kita lihat udah kucel banget terus nggak pakai baju misalnya di jalan, itu kan sebenarnya dia udah lepas sebenarnya dari dunia ini. Dia udah lepas dari lepas kontak lah kita bahasanya gitu. Kalau misalnya ngobrol nggak nyambung gitu, itu kan lepas kontak sebenarnya sama realita gitu. Nah, itu kondisi yang itu berarti udah masuknya ke parah ya Parah. jadinya. Kalau udah nggak ada kontak lagi sama realita gitu. Itu pertolongannya obat, Ya, obat. iya, Ini di rumah support sakit. system. Support system. Jadi penanganannya sudah holistik, harus keseluruhan. Kalau yang di bawah itu masih dengan dirinya sendiri masih bisa, orang-orang yang dianggap bisa membantu dia masih bisa diupayakan. Iya, Tapi kalau masih sudah bisa di tahap yang tadi Mbak Anti jelaskan, itu sudah harus keseluruhan. Bahkan pemerintah pun juga jadi ikut andil Iya, bagian dari hal itu. Jadi memang seseorang itu bisa didiagnosa mental health-nya sudah parah apabila dia sudah memang lepas kontak dari Realita. Realita. Nih. mungkin ya. Jadi kayak oh ternyata apa namanya ada realita kontak juga maksudnya. Iya, iya. Ada ya kayak Ada.
Kalau ini tuh kan Kak Husnul ini kontak Oh, dengan Mbak, realita, iya. ngobrol kan, Ngobrol, nyambung. gitu. Ada Cindani, ada Mbak Susanti, itu namanya kontak realita. Ada yang misalnya ngelihat siapa lagi selain manusia lain, nah itu berarti sudah tidak ada lagi kontak realitanya, mendengar yang seharusnya tidak didengar, melihat yang seharusnya tidak Sebenarnya dilihat, atau keterikatan ada sama dunia gitu intinya gitu ya. Iya. Kalau misalnya dia udah kayak ngelihat hal yang sebenarnya kita nggak lihat gitu kan, terus dia malah lebih tune in sama Dunianya. objek dunianya dia gitu ya, jadinya berarti kontaknya kan udah nggak ada gitu sama lingkungan. Tapi beda dengan yang itu ya, apa namanya? Indra keenam. Beda lagi, Beda. beda. Ini kita mau membicarakan dua hal yang berbeda. Iya. Ya, Kalau itu kan masalahnya masuknya ke batin, mungkin Iya. Iya. masuknya ke psikolog. Iya. gitu ya. Oke. Jadi mungkin orang-orang yang di jalanan yang memang sudah dilepaskan oleh keluarga dan juga kerabatnya itu memang mungkin sudah memasuki taraf yang benar-benar serius. Iya, dan benar. kayak gitu tuh memang penanganannya mungkin kalau mau disembuhin masih bisa nggak sih Kak sebenarnya? Bukan sembuh Bukan tuh ya, sembuh. mungkin tapi gejalanya berkurang mungkin gitu. Jadi ada beberapa gejala yang diupayakan untuk berkurang. Dikendalikan melalui obat. Dikendalikan, betul. Semakin dibuang, maksudnya semakin dibuang, masih semakin ditelantarkan, semakin dia jauh ya sama Iya. kontak sama dunianya, ya akan semakin parah. Jadi kan sebenarnya yang saya pahami kayak skizofrenia kita bilangnya ya, itu tuh ada masa yang disebut sama episode itu kambuh gitu ya, ada masa kambuhnya. Jadi sebenarnya ada masa di mana dia nggak kambuh, dia bisa kontak Normal. sama realita gitu, nyambung kalau diajak ngobrol. Kadang suka ada gini ya, kenapa sih orang ini kok kadang diajak ngobrol nyambung, kadang enggak Iya. gitu. Jadi sebenarnya dia udah mulai terlepas nih sama kontaknya. Tapi kalau misalnya dideteksi dari awal, sebenarnya dia bisa dicoba untuk dikendalikan si gejalanya. Tapi kalau misalnya semakin diabaikan, nggak ada support system dari lingkungan, ya semakin hilang dia dari lingkungannya dia, maksudnya dari dunia dia Jadi gitu. memang orang-orang seperti ini kalau memang kita benar-benar mau mengembalikannya perlu kepedulian tadi sih Mbak ya. Betul, iya, harus Kepedulian dan concern. memang Mendampingi. didampingi tadi. Iya. ya, Kak, ya. Kan ada caregiver buat mereka, harus ada orang yang bersedia untuk mendampingi, menemani. Mungkin tahapannya melayani kan, harus ngasih obat, Iya. ngasih makan, ingetin mandi, gantiin baju. Mungkin tahapannya itu untuk awal-awal di mana mungkin dia lagi kambuh. Tapi kalau ketika dia bisa, fasenya dia tidak kambuh, dia mampu sebenarnya. Makanya caregivernya juga harus paham Iya. penyakit apa yang lagi dihadapi sama yang saya dampingin. Berarti orang-orang seperti itu memang tidak bisa sembuh total, tapi bisa dihilangkan gejalanya. Ya, Atau dikendalikan. Dikendalikan. Iya, dikendalikan gejalanya. Itu bisa melalui obat-obatan dan juga terapi psikolog tadi. Iya, psikis. salah satunya. Jadi multidisiplin ya, multidisiplin, terus multi treatment juga gitu jadinya. Treatmentnya nggak cuma satu, tapi semuanya masuk, kesehatan di situ masuk, farmakologinya, terapi farmakologinya masuk, terapi perilakunya masuk gitu. Nah Kak, untuk orang-orang nih, kan kita bahas tadi ke mental health kita yang kita kan beda-beda nih permasalahan setiap orang. Ada tahap dimana mungkin orang itu merasa diri dia itu bisa terselesaikan kalau dia mengakhiri hidupnya. Nah itu gimana tuh Kak pendapat Kakak tentang hal seperti itu? Itu sudah sampai di tahap mental health yang mana gitu? Itu kan berarti udah sampai membahayakan dirinya sendiri ya, udah parah ya sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lebih peka, sebenarnya itu bisa dideteksi dulu gitu ya gejalanya. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba muncul gitu di kepalanya saya pengen bunuh diri, tapi itu pasti melewati beberapa tahap gitu ya, dia melewati beberapa fase yang dilewatin sama dia udah coba cara yang ini nggak bisa, coba cara yang ini gagal, coba cara yang ini nggak bisa, sampai akhirnya dia merasa udahlah nggak ada Kayaknya aja gitu. jalan terakhir sih gitu. Kalau misalnya saya bunuh diri, mungkin masalah saya selesai gitu, karena kan rasanya udah nggak ada lagi gitu dunia ini gitu. Nah bagaimana sih Kak cara menyelamatkan orang-orang dengan gangguan seperti ini gitu? Seperti ini. Oke. Nah jadi sebenarnya mereka yang punya pikiran untuk suicide itu kan sudah ngasih kode nih, sudah kasih tanda berkali-kali kalau saya butuh bantuan, saya butuh penanganan, tapi kadang-kadang diabaikan oleh orang di sekitarnya, oleh support systemnya, sehingga yang dia pilih sebenarnya untuk membunuh dirinya sendiri itu
mohon izin ya, ini dia sendiri juga ketakutan, rasa sakitnya, mungkin juga prosesnya itu kan sesuatu yang sangat menakutkan ya sebenarnya. Cuman hasil akhirnya yang dia raih sebenarnya, yang pengen dia dapetin. Ya kadang-kadang kan ada proses percobaan, kadang-kadang percobaannya gagal. Nah, hal-hal seperti itu yang seharusnya mulai kita pahami sebagai keluarga, sebagai orang-orang di sekitarnya untuk menarik dia kembali kepada lingkungan yang sehat, kepada komunikasi yang efektif sehingga dia mampu melihat lagi potensi dalam dirinya. Kalau misalnya keluarga punya kapasitas yang minim soal hal ini, boleh dirujuk kepada kami, kepada psikiater untuk bisa membantu dia melihat apa sih potensi yang bisa dia ambil, dia lakukan untuk dirinya sendiri ke depannya. Kalau misalnya sulit menyelesaikan masalah itu, berarti orang-orang yang menjadi sumber masalah perlu kita libatkan juga berarti, karena dia sudah berulang kali berusaha menyelesaikan masalah, orang yang menimbulkan masalah ini nggak berubah-berubah. Nah, berarti kita harus ada upaya tambahan lainnya gitu. Nah, apabila kita menemukan nih Kak, di golongan keluarga kita, teman terdekat ataupun sanak saudara gitu loh, kayak menemukan kasus yang seperti ini, kita sadar apa yang seharusnya kita lakukan. Tindakan apa yang karena kata-kata tadi kan perlu ke apa ya, kepekaan gitu dari orang-orang. Empati ya, yang paling kita utamakan adalah empati, bukan simpati atau malah over judgment gitu. Lo kamu gitu aja dipikirin sih, masa gitu aja mau bunuh diri. Nah, karena yang kita lihat kan dia bunuh diri. Kemarin waktu dia berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang normal, gagal, terus tidak diapresiasi. Nah, sehingga dari hal ini kita empati dulu, coba menggunakan sepatu yang dia pakai. Jadi ketika kita memahami kondisi dia, kenapa sih dia mau sampai bunuh diri, seberat apa ya masalah yang dia hadapi sampai penyelesaiannya itu harus bunuh diri. Jadi kalau misalnya ada sanak saudara, teman, keluarga yang seperti itu, kita gunakan saja pertanyaan terbuka untuk mereka. Apa yang kamu rasakan? Masalah kamu apa? Kalau kita mampu dan punya waktu luang untuk itu, silahkan. Karena kita kan juga punya kesibukan kita masing-masing ya sebagai keluarga. Kalau memang mampu bisa memberikan dukungan dan support secara real, silahkan berikan. Empati kita utamakan tanpa adanya judgement. Itu cukup sebenarnya buat mereka. Karena yang selama ini dia nggak pernah dapatkan. Iya. Karena memang orang itu apa ya Kak, kalau mempunyai trouble yang ringan dulu lah gitu. Iya. Kadang hanya butuh didengarkan. Kayak kita cerita. Udah sih, udah dengerin aja gitu. Karena kadang orang sedih ya gitu. Di ini aja jadi cermin, jadi cermin buat dia. Ya kita nggak ngalamin, sedih ya. Berat ya rasanya. Waduh, terus gimana kalau kayak gitu? Wah, itu udah ya melegakan ya. Ibarat setidaknya kalau memang kamu nggak mau berkomentar, kasih pendapat, udah diem aja gitu, dengerin aja gitu, jangan yang gitu aja. Nah itu Kak yang kadang kita nih temen-temen nih kan ya, hal-hal seperti itu nih, mungkin Tribuners nih yang sering cerita tapi juga melakukan seperti itu gitu ya. Kamu tidak sendiri. Jadi kalau saran apapun pribadi, udah berarti dia nggak cocok jadi teman cerita kamu. Cari teman cerita yang enak untuk cerita sama dia. Kadang memang teman itu Kak, nggak semuanya bisa masuk ke dalam kecocokan kita. Ada teman yang cocok untuk main aja, tapi nggak cocok untuk mencurhat. Iya betul. Itu bisa jadi salah satu edukasi nih. Betul, checklist lah ya bisa. Iya, jangan dia nggak cocok nih jadi teman curhat, teman main doang. Iya, boleh. Cari lagi teman yang gimana misalnya biar lebih dekat gitu ya, berdasarkan eksplorasi juga. Jadi sebenarnya kadang yang terbelenggu Tribuners di rumah juga, dan aku sendiri mungkin bukan, kalau kayak gitu kan dan di judgement, jatuhnya kita tuh malah menyalahkan diri kita sendiri gitu. Bukannya kita jadi lega, malah kayak oh iya ya ternyata gini balik lagi malah saya yang salah, saya gitu. yang nggak benar. Benar. Jadi mungkin solusinya bisa ganti teman curhat. Dan teman curhat atau datang ke psikolog. Betul. Ini Tribuners bisa jadi Tribuners juga nih checklist. Karena kan nggak semua ya Kak, teman itu bisa kita percaya untuk menyimpan rahasia. Betul. Jadi kalau Tribuners bingung dan nggak punya teman gitu kan ya untuk jadi bahan cerita, bisa langsung datang ke psikolog atau psikiater. Ada di mana sih Kak kalau di sini gitu, atau mau curhat dengan Kak Cinani, dengan Kak itu di mana sih bisa?
di sini banyak ya sebenarnya Bandar Lampung. Kalau misalnya di tempatnya Kak Cindani ada di Anissa Rumah Psikologi di Kota Sepang. Kalau tempat saya di Gantari Psikologi ada di Halim Permai. Rumah sakit juga sekarang sebenarnya udah ada psikolognya di Betul, RSUD, RSUD. RSUD Abdul Muluk udah ada, di RSJ mungkin kalau misalnya ke RSJ agak sungkan ya. Tapi sebenarnya di sana pun ada Ada polipsikolognya, iya. polipsikologi sendiri. Jadi bisa nyampe ke sana bilang saya mau ke psikolog. polipsikologi, mau ketemu sama psikolog gitu. Nanti bisa langsung ditangani juga di sana. Beberapa biro yang lain juga ada, dan kita juga insya Allah nanti tanggal 15 Oktober mau ada acara juga, ada konseling gratisnya. Tapi memang sekarang karena kemarin ternyata peminatnya cukup banyak gitu ya. Jadi kita lagi close dulu sementara, kita coba petakan dulu nanti untuk bisa nggak membuka lagi slot yang baru gitu. Dan berarti semudah itu ya Kak menemukan Sebenarnya tempat semudah untuk itu, kita iya. cerita, untuk kita datang ke psikolog gitu. Dengan kata Kak Susanti tadi kan bisa datang ke klinik-klinik yang mungkin memang sudah psikolog yang praktek seperti Kak Cindani dan juga Kak Susanti, atau bisa datang ke RSUD yang memang sudah menyediakan jasa. Iya, sudah ada. Bisa juga datang ke RSJ, tapi Betul. kalau Tribuners nggak sungkan ya. Karena di sana kan ada Polipsikologi. psikologinya Iya. Tribuners, jadi bisa langsung ke sana aja. Kalau melalui sosial media mungkin Kak mau curhat-curhat gitu, itu ada nggak sih Kak? Kalau sosial Kalau media sosial media itu sebenarnya ranahnya ada. terlalu sempit sih ya. Maksudnya kita nggak bisa melakukan sebuah tindakan hanya melalui sosial media. Sebenarnya Kak Husnul adalah kami tuh sudah banyak sudah tersedia lah kami jasa kami untuk melakukan pelayanan konseling psikologi. Tapi biasanya permasalahannya adalah di Tribuners yang masih ragu-ragu. Jadi sudah tahu, dia sudah nyimpen nomor saya, udah nyimpen nomornya Mbak Susanti, tapi nggak melakukan yang namanya penjadwalan untuk konseling. Jadi dia butuh mungkin sekitar setahun. Iya, Saya sudah gitu ya, setahun maju mikirin mau mundur. ke sini gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang karena sudah tahu informasi ini dari kita di sini, jadi jangan ragu-ragu ya Mbak Anti ya untuk bisa segera mencari bantuan, terutama untuk diri sendiri. Semakin lama ditunda, semakin nanti tambah lagi gitu ya, gejalanya malah semakin berat gitu. Nah Kak, mungkin terakhir nih Kak ya, untuk butuh waktu berapa lama sih seseorang itu bisa menyembuhkan mental health-nya gitu? Oh, kalau itu bervariasi ya, sangat bervariasi. Jadi nggak ada pagu yang benar-benar harus bisa berapa bulan atau segala macam. Tapi pada intinya adalah penanganan ini bisa berhasil kalau ada kerjasama antara psikolog dan kliennya dengan si individu tersebut gitu ya. Jadi kita nggak bisa, kan kita nggak ngasih obat ya, ngasih obat pun dokter aja, dokter kasih obat, kalau nggak diminum obatnya Tetap yang akan sakit. sembuh gitu Iya. ya. Itu juga sama yang terjadi untuk ketika datang ke psikolog. Psikolog biasanya kayak nanti ada ngasih tugas gitu ya. Tugasnya sih sebenarnya itu digunakan untuk supaya dia lebih terlatih. Kita kan lagi coba melatih kemampuan yang baru gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak dikerjakan, ya nggak terlatih ya gitu. Jadi nggak selesai. Jadi sebenarnya seberapa baik atau seberapa Motivasi. efektif penanganan itu akan bisa dilakukan kalau memang ada kerjasama, ada kemauan, motivasi gitu ya dari si kliennya untuk bisa keluar dari lingkaran yang selama ini mengungkung dia gitu. Jadi memang cara dan waktu penyembuhannya berbeda-beda, Beda-beda, tergantung individu dan juga seberapa mau mereka untuk bekerja sama dengan psikolog itu tadi. Betul. Oke. Nah, terakhir lagi, mungkin boleh ini kesejahteraan dan kesehatan mental sebagai prioritas diri itu seperti apa Kak? Yang memang benar-benar kesehatan mental yang sejahtera gitu maksudnya. Yang sejahtera, oke. Kesejahteraan mental sebagai judulnya sebagai prioritas diri, maksudnya karena selama ini memang mindsetnya nggak apa-apa lah kalau saya sedih biarin aja, tembuk dulu, yang penting sehat dulu badannya, yang penting saya bisa sehat. Padahal sebenarnya dari perasaan-perasaan yang seperti itu yang mungkin juga malah jadi arahnya ke fisik kita yang jadi jatuh gitu ya. Jadi kita semakin drop. Nah, sekarang kita coba tambahkan prioritas kita dari kerjaan gitu ya. Prioritas kan biasanya prioritas bekerja, terus prioritas kesehatan secara fisik. Tambahkan lagi kesehatan mental kita juga menjadi salah satu prioritas. Kalau kita sudah merasa tidak nyaman sama lingkungan kita, sama diri kita sendiri ya, berarti ini adalah satu hal yang jadi kayak bendera kuning gitu ya. Warning juga buat kita untuk melakukan sesuatu supaya kita kembali nyaman dan tentram. Itu yang dimaksud dengan kesejahteraan sebagai prioritas diri gitu. Jadi nambah lagi
lagi gitu yang mungkin. Atau biasanya karena mereka tadi itu mengabaikan, sehingga ketika mereka tahu mereka butuh bantuan, cenderung diabaikan terus sehingga tidak jadi prioritas. Makanya pada saat datang ke psikolog, kondisinya sudah bahkan yang kita bilang tingkatannya sudah lebih berat dari yang harusnya dia memprioritaskan dulu di awal, karena diabaikan, karena dianggap masa sih ini kan nggak perlu, masa saya sedih saya harus ke psikolog, masa saya kayak gini aja ke psikolog, saya pasti bisa. Memang kondisinya bisa, cuman kadang-kadang ada aspek-aspek yang membuat dia jadi melemah gitu, entah dari orang lain, entah dari pekerjaan, entah dari pola pikir yang dia tanamkan sendiri, sehingga tadi yang harusnya kondisi fisik sehat, kondisi mental sehat jadinya timpang. Padahal seharusnya kesehatan itu adalah holistik, fisik, mental, sosial. Kita semua harus bisa seimbang. Meskipun tidak harus sempurna ya, karena kalau sempurna itu ideal banget. Minimal kita mampu untuk beraktivitas secara nyaman dan tidak merasa terganggu dan kita tidak mengganggu orang lain juga. Betul. Dan kuncinya tahu gimana caranya menghadapi masalah gitu. Jadi ketika dia menghadapi masalah atau ada masalah yang menimpa dia, rintangan yang menghadapi dia tahu gimana caranya nih buat ngelewatin. Jadi bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Iya, Kak, betul. Nah, mungkin terakhir dari Kak Cindani atau Kak Anti bisa berikan pesan dan juga rasanya untuk Tribuners di rumah tentang mental health ini. Oke. Jadi kalau teman-teman mau bergabung nih di acara IPK Wilayah Lampung yang akan diadakan 15 Oktober nanti, akan ada 2 pemateri ya Tribuners. Yang pertama adalah psikiater Dr. Cahya, beliau akan membahas tuntas tentang kesehatan mental, kaitannya tentang gangguan itu sendiri. Nanti yang kedua adalah Ibu Maria. Ibu Maria nanti akan menyampaikan tentang art terapi, pengenalan art terapi mungkin jadi opsi teman-teman di Tribuners untuk bisa mengelola permasalahannya atau kondisi dirinya yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi bisa nanti mendaftar, cek akun kami di IPK_Lampung gitu. Nanti Iya. Sekalian untuk yang nanti kalau kemarin itu bilangnya healing itu harus liburan gitu ya, healing harus liburan, kita bisa ikut juga di acara ini untuk tadi terapi sebagai salah satu cara untuk bisa self healing kayak gitu. Jadi nggak harus liburan tapi coba apa yang ada di sekitar kita dulu gitu untuk bisa memprioritaskan kesehatan mental kita gitu aja mungkin. Terima kasih banyak sekali Kak Terima Cindani, kasih, Kak sudah Husnul. waktu Lampung, dan juga ini bahasan kita benar-benar mengedukasi dan mudah-mudahan Tribuners di rumah juga kan sudah tidak sungkan lagi ya. Amin. Kita dengan psikolog dan juga psikiater gitu kan ya, dan juga mudah-mudahan tayangan ini bisa membuat dan kita sadar akan pentingnya mental health itu sebagai prioritas diri kita agar mental health itu bisa membuat diri kita sendiri sejahtera. Amin. Terima kasih banyak Kak Anti dan juga Kak Cindani sudah menyempatkan waktunya hadir untuk Terima diskusi kasih, dari Kak Lampung. Husnul. Kita juga sudah berbincang kesehatan hari ini tentunya bersama dengan saya Husnul Syaifah. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa.